محمد نبينا بنور هدينا من مكة حميم نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Satu insyaallah kita kuliti orang Wahabi. Tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tujuannya untuk menampakkan kebenaran. Yang kedua, kejahilan orang Wahabi yang dipoles sehingga seakan umat menganggap mereka lah yang paling mahir mengenai Al-Quran dan hadis itu. Juga mudah-mudahan diungkapkan sama Allah agar supaya umat jangan selalu dibodoh-bodohi. Salah satu lagi dari sekian adalah apa kata orang Wahabi, bahwa saat ditanya itu apakah orang yang tidak sholat jenazahnya disolati atau tidak. Ini orang yang semasa hidup tidak sholat terus meninggal dunia, tetapi dia orang beriman. Apakah saat dia meninggal dunia itu setelah dimandikan, dikafankan, jenazahnya disolatkan sama orang yang sholat atau tidak? Kurang lebih begitu. Jadi jawab ya sholat. Cuma kata mereka lagi bahwa boleh tidak disolatkan. Suruh orang yang tidak sholat jenazahnya sebagai pelajaran bagi mereka. Terus masalah ini dikiaskan dengan amalan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah tidak mensolati jenazahnya sahabat karena punya utang. Jadi kebiasaan Rasulullah itu sebelum sholat jenazah beliau tanya dulu, orang ini punya utang atau tidak. Kalau dibilang tidak punya utang baru boleh solati. Kalau dibilang punya utang ditanya lagi, adakah di antara kamu yang siap untuk mengambil tanggung jawab agar membayar utangnya ini? Kalau ada yang siap baru boleh solati. Kalau tidak ada yang siap maka beliau tidak mau solati. Jika ada saudara kita tidak sholat lalu dia mati, bolehkah disolati? Tentang orang yang tidak sholat kita kembali, hukumnya dia muslim atau kafir? Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau sholatkan nggak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak sholat suruh sholatkan. Temannya yang nggak sholat suruh sholatkan sholat jenazah. Kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Nah, di sini yang mau saya sampaikan kejahilan, kebodohan orang Wahabi. Yang pertama kita sepakat bahwa hukum sholat jenazah fardu kifayah. Paham tidak? Tetapi yang tidak betul alias kejahilan dari mereka adalah mereka mengkiaskan orang yang meninggal karena tidak meninggal dalam keadaan tidak sholat, jangan disolati jenazahnya, terus suruh orang tidak sholat untuk sholat jenazahnya sebagai pelajaran, terus dikiaskan dengan apa yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang punya utang. Sahabat yang punya utang. Nomor 1 ingat, tidak ada satu ulama pun yang berpendapat bahwa orang yang meninggal dalam keadaan tidak punya utang tidak boleh disolati. Yang kedua, cara dia mengkiaskan tadi itu ya salah. Seharusnya dia kiaskan begini, kita yang sholat tidak usah sholat jenazah orang yang tidak sholat semasa hidup, suruh orang yang tidak sholat untuk sholat jenazahnya. Kenapa? Rasulullah SAW semasa hidup pernah juga buat seperti itu. Itu baru betul. Tetapi kenyataan Rasulullah SAW tidak pernah buat seperti itu. Tidak pernah tidak mensolati orang yang tidak sholat. Ya memang karena di zaman sahabat itu, jangankan orang beriman, orang munafik saja yang kemunafikannya itu belum terekspos secara terang-terangan, semua sholat.
kecuali di sholat isya atau sholat subuh. Karena di masjid tidak ada lampu, jadi tidak bisa dilihat siapa yang datang ke masjid, siapa yang tidak. Selain 2 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, jangankan orang beriman dari kalangan sahabat, orang-orang munafik saya sholat, maka tidak terbayang kalau sahabat itu ada yang tidak sholat. Terus apa salahnya itu orang Wahabi mengkiaskan pendapat mereka tadi dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang punya utang? Ya salahnya itu adalah ini kan ilatnya berbeda. Satu orang tidak tunaikan hak Allah. Orang tidak sholat itu kan yang dia tidak tunaikan haknya siapa? Hak Allah. Bukan presiden yang suruh sholat, bukan gubernur, bukan orang tua. Tetapi yang suruh sholat langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasulullah SAW tidak mensolati jenazah sahabat yang punya utang, karena di pundak si jenazah itu ada haknya hamba, hukukul ibad. Yang undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri adalah selagi hamba tidak memaafkan, maka Allah juga tidak mau mengampuni. Sementara hak Allah tidak ada hubungan dengan hamba. Hamba memaafkan, tidak maafkan, tidak ada urusan. Itu hak mutlak Allah. Mau ampuni, oke. Tidak ampuni juga terserah Allah. Tetapi dengan rahmat Allah, kalau dilihat dari segi rahmat Allah, maka peluang besar ada untuk diampuni. Makanya Rasulullah SAW tidak mau sholat sahabat yang punya tanggungan utang itu. Kenapa? Karena tujuan Rasul sholat di jenazahnya itu. Sholat jenazahnya agar supaya dia selamat, dia diampuni, diridhoi oleh Allah. Tetapi kalau Rasul sholat dalam keadaan dia punya utang, otomatis Allah sudah sampaikan Allah tidak ampuni, tidak maafkan. Kalau hamba ini tidak maafkan, makanya Rasulullah tidak mau sholat. Paham tidak? Makanya Rasulullah tidak mau sholat. Karena kenapa? Kalaupun Rasul sholat jenazahnya tetap juga tidak diampuni. Ya, biar saja orang lain yang sholatkan. Berbeda dengan hak Allah. Hak Allah sembunyi. Ada kemungkinan diampuni, ada tidak. Maka di situ kita sholatkan saja orang yang sholat. Dengan harapan walaupun dia tidak sholat, mudah-mudahan dengan kita doakan dia saat sholat, turun kebaikan Allah, rahmat Allah, sehingga orang itu diampuni. Ngerti tidak? Jadi mengkiaskan ini kiasan orang Wahabi bahwa tidak usah disolatkan jenazahnya supaya memberi pelajaran bagi orang yang tidak sholat. Biarkan orang yang tidak sholat yang sholat jenazahnya. Dikiaskan kepada amalan Rasulullah tadi tidak nyambung. Makanya dalam bab taubat yang ditulis oleh para ulama, salah satu Imam Nawawi rahmatullah alaih, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, syarat bertobat bagi dosa yang berkaitan dengan hak-haknya Allah hanya 3 saja. Yang pertama, tinggalkan itu dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga adalah niat yang kuat ke depan saya tidak buat dosa yang sama. Kalau bertobat yang berkaitan dengan dosa-dosa atau tobat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah, maka ditambah lagi 1 syarat. Syaratnya apa? Setelah 3 syarat tadi kamu penuhi, maka kamu berjuang agar supaya untuk mengembalikan hak-haknya orang. Kalau barangnya kamu curi, maka kamu kembalikan atau kamu minta supaya dia ikhlaskan. Kalau kamu pernah ghibah dia, bagaimana supaya Allah ampuni kamu? Maka kamu minta maaf sama dia. Kalau kamu pernah tampar dia tanpa salah, maka bagaimana supaya kamu diampuni sama Allah? Maka kamu minta maaf dari dia. Kalau ikuti hukum qisas, berarti seperti mana dia tampar, seperti mana kamu tampar dia, maka sama seperti itu kamu kasih peluang untuk dia tampar kamu, atau kamu minta supaya dia ikhlaskan, dia maafkan kamu. Jadi dosa yang berkaitan dengan hak hamba, maka cara tobatnya harus ada 4 syarat itu.
Sementara dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah, cara tobatnya cukup tiga syarat. Nah, maka mengkiaskan hak Allah dengan hak-hak hamba ini tidak nyambung. Nah, disitulah letak kejahilan orang Wahabi. Jadi orang seperti ini mau diikuti gitu. Nah, sudah kayak begitu selalu mencibir, mencemooh ulama-ulama yang punya kapasitas yang betul-betul mahir dalam usul fikih, mahir dalam fikih. Tentu orang mahir dalam usul fikih itu kuasai Al-Quran, kuasai hadis dan ijma dan qiyas. Berarti itu jelas, disitulah fikih terbangun. Sementara orang Wahabi, usul fikih tidak pokoknya usul-usul yang dia bangun, dia langgar sendiri kemana-mana. Kenapa ngeyel, jahil murakkab. Bodoh tidak merasa bodoh. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.